Hadirin yang kami hormati, tibalah di acara inti, ialah Tabligh Akbar dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Mukhlisin Keong Emas, Perumahan Bangkalan Indah, RW 04, Kelurahan Melaja, Bangkalan, untuk Mau'idatul Hasanah akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Samsul Anam, pengasuh Pondok Pesantren Sukolimo Babat Lamongan. Banda Selerepon Simolja Hadratul Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Samsul Anam, kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak kiai, para alim, para ulama yang sangat saya muliakan, saya ta'zimi, ingkang tansah kula taati fatwa dawuhipun. Aparat pemerintah mulai Bapak Bupati yang mewakili wakil bupati terpilih yang tinggal dilantik soapan. Kapan Pak dilantik Pak? Yang hadir yang saya hormati, TNI, Polri, masyarakat Melaje, semuanya yang hadir yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kelihatan saya Bu, Mbak, nampak ya? Ya, terima kasih. Soalnya saya tadi di bawah digenjongkan, apa Mbak digenjongkan nih? Digenjongkan kursi, walah gede. Lah saya atau kecil Pak, lihat ini loh. Tak saya ngredeg, aku ape disunatno kuwi. Ini kayak anak mau disunatkan, sikilnya tidak teka. Gembandol, orang Jawa bilang gandol-gandol. Oh empuk tapi gede, saya khawatir kalau yang sana nggak nampak. Kok ada kursi bicara ya, kayak gitu nanti. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua itu ditakdir oleh Allah menjadi orang yang sangat mulia. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu Pirawo yang dimuliakan Allah. Orang yang dimuliakan Allah itu hanya dua golongan. Satu, orang yang mengajar ngaji. Kedua, orang yang mau ngaji. Ini kalau tak pelajari, mulai dari anak kecil sampai yang anak sudah kehabisan kecil, yang sudah tua giginya tinggal 2, semua masih mau ngaji.
Sampean mau bilang ibadah apa saja tetap kalah karo ngaji. Ibadah apa? Haji. Kalau enggak ngaji, tahu enggak syarat rukunnya haji? Ibadah apa? Sholat. Kalau enggak ngaji, bisa enggak sholat? Paling hanya ikut. Maka ahli surga itu hanya orang yang ngaji, sing ulang ngaji, sing njaluk ulang ngaji. Yai Fauzi cek nom sehat. Jenengan kalau melihat Yai Fauzi pengasuh pondok pesantren yang baca Yasin, wah berbunga-bunga wajahnya, begitu ceria. Bapak Wabub terpilih begitu ceria, Bapak RW hebat, gagah perkasa. Kiai ini nunggu kursi kelelele, ilaha illallah. Orang Jawa bilang sak kepel. Ngerti sak kepel, Mbak? Sak kepel. Tapi alhamdulillah dikai ilmu be Allah dadi rondo laris. Tapi ki ya gudi tenan iki ndredeg iki. Nggak mulai meruntus gandol-gandol ora usah kai bance. Ate ngene kok ora ndek sopan. Udah ya. Ini malam kita semua insya Allah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mulia. Ya, orang yang mulia. Peringatan Isra Mi'raj. Sampeyan ndak usah bingung Isra Mi'raj itu apa. Wong sampeyan ora melok Isra. Siapa yang ikut Isra Mi'raj di sini? Enggak ada tuh ya? Enggak ada. Tapi sampean harus mengingat di tengah-tengah manusia biasa tengah malam enak-enak tidur ngorok ngawah bikin iler, Kanjeng Nabi munggah medun langit naik turun menemui Allah. Kayak sampean setiap malam ya seperti itu ya. Jam 1 sudah bangun menemui Allah. Pak Kis katanya siapa tadi Pak RT atau siapa. Pak Kis itu 3:30 sudah bangun. Wah saya itu iri dengan Pak Kis. 3:30 sudah bangun. Kalau saya nggak bisa itu Masya Allah. 3:45. Orang iso iku lho ewa. Apa jere wong Jawa? Sulitnya apa? Sudah 3:30. Sampai hanya bangun tidur, ambil air. Wudu, kalau wudu mandi, habis itu munggah masjid keong Mas. Iki lho dhuwure mung pira jero lupat monem. Hanya 6. Ketong ndowok telok. Cara Madurane. Saya enggak bisa bahasa Madura Pak ya. Mohon maaf. Enggak bisa. Model saya kayak orang Madura. Saya di mana-mana ngaji Madura ya Pak. Iya kopiahnya. Khas saya ini. Ya. Ini ada yang lebih tinggi lagi, tapi sudah jelek Pak Wakil Bupati. Kalau di sini ada yang baru ya nggak apa-apa lah sebagai ganti. Pak Kes itu loh yang jelek mana tadi Pak Kes? Bukan ini sewanya. Jadi di sini yang jenengan peringati itu Isra Mi'raj. Ya. Yang terpenting bukan Isra Mi'rajnya, yang terpenting adalah oleh-oleh dari Mi'raj. Seperti ibu bapak pergi ke pasar, kita seorang anak, bapak dari pasar kita tanya, Bapak aku kau belikan apa? Ini nak kopiah tinggi, tingginya 16 cm, biar kayak kiai ini. Ini nak makanan enak, donat bolong tengah. Ini nak. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu mendapatkan oleh-oleh yang insya Allah menyelamatkan semua amal ibadah kita. Alhamdulillah. Saya tanya pada ibu-ibu, oleh-olehnya apa Bu Isra Mi'raj? Sholat. Sudah sampai nikmati sholatnya? Atau sholat dengan tergesa-gesa? Tunggu nih tokoku sebentar ya, saya tak nduhur. Ya seperti itu.
Yang punya toko ada adzan Allahu Akbar. Lah kok cepat sekali ya? Ini sudah dohor. Bukan alhamdulillah kita ketemu duhur. Sementara teman kita tadi sudah diangkat oleh teman-teman dengan iringan nada yang sangat menggetarkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan ada tuh ya. Subuh masih hidup, zuhur sudah tidak hidup. Nah begitu mendengarkan kita itu mendengarkan azan zuhur kok walah kok sudah zuhur ya, kok cepat sekali. Naudzu. Orang sini ada yang seperti itu. Orangnya datang. Mana orangnya? Angkat tangan yang ada. Salat itu Masya Allah yang menyelesaikan semua urusan kita. Lihat itu banyak ya keterangan-keterangan. Yang pertama kali besok di akhirat diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdi fi yaumil qiyamah salat. Faman soluhat soluha wasairu amalihi. Fama fasadat fasada wasairu ama. Yang pertama nanti. Maka serepot apapun ya. Jangan sampai kita itu lengah dan mudah untuk meninggalkan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Besok yang pertama diteliti oleh Allah itu sholat. Oleh dari Mi'raj. Mi'raj itu pertemuan seorang hamba namanya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra itu perjalanan. Jadi Isra Mi'raj perjalanan menuju Allah. Setelah ketemu Allah mendapatkan oleh-oleh yang namanya sholat. Repot apapun jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Ya. Saya teringat di kitab Ihya itu ada dialog antara Imam Ghazali dengan santrinya. Santrinya ditanya, wahai santriku, apa yang paling ringan di dunia ini? Menurut bapak-bapak, apa yang paling ringan Pak di dunia ini? Apa? Sholat. Ibu, yang paling ringan apa Bu? Mbak, itu yang di depan pakai kacamata. Nah, apa Mbak? Kok gini? Sewaktu Imam Ghazali tanya pada santrinya menjawab, angin. Ya bener enteng, bener cocok. Kapuk. Iku nek sidik, nek sekintal. Kalau sedikit ringan, kalau 1 kintal. Ternyata Imam Ghazali menjawab, pancen bener memang betul jawabanmu. Angin itu ringan, kapas juga ringan. Tapi yang paling ringan adalah tarikus sholat. Ewoh nyuting, sibuk bekerja. Sudah tidak sholat. Repot make up, jadi nganten pendamping. Ya, ini di make up, deledek keringetnya meruntus, ya dilapis serban wong rano tisu. Sudah tidak sholat. Ada ya enggak mbak-mbak yang seperti itu? Kalau jadi pengantin itu loh, di rias-rias. Kelas meninggalkan sholat, enteng gitu. Kayak orang di dosa. Gak usah pakai, gak usah. Ini wis kena. Kalau dipakai seperti ini namanya serban. Orang Jawa bilang. Kalau ini serbet. Kurang sitok jangan. Kurang sitok bahasa Maduranya apa? Kurang tong. Kopi. Wis tak kandhani lek aku nang dhuwur iku lek gak ana kopine pahit, gak dunung. Lah timbangane tomak paling njaluk.
Ngedi dhuwur dikai kursi empuk niku. Kopi ireng ya. Aku ora ngandani cerita tok. Biasanya iku ono, biasanya ada di sini biasanya. Saya tidak minta, biasanya ada kok, disiapkan sama panitia. Daripada gelas kosong ini ya. Larutan. Ya. Salat ya. Salat. Serepot apapun kita jangan sampai melupakan salat. Saking pentingnya salat, gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, gelempang. Apa gelempang bahasa Indonesianya? Bubuk miring, madhep ngulon, kaya wong mati. Miring. Berbaring, gak mampu. Apla-apla. Apa tadi? Luma-luma. Terlentang. Mujur ngetan, sirai dibantali. Gak mampu. Kedip-kedip, isara. Gak mampu. Celana pameden, sholati. Iya, gak ada alasan ini. Ibadah yang lain, haji, gak ada duit, gak punya uang, gak usah haji rapopo. Atau punya uang banyak tapi stroke berat, orang budal rapopo. Wong hukumnya haji manis tato ala gitu ya. Bagi yang mampu. Itu duitnya mampu. Tapi badannya gak mampu, baik gak usah berangkat timbangannya dek kono goyong-goyongan. Nggih repote wong akeh malahan. Atau yang lebih parah lagi, badannya sehat tapi gak punya uang, ya aja budal. Engko mulai kaji nang golek utangan. Susah. Manis tato zakat yang punya keluarkan zakat, yang gak punya menerima zakat. Tapi sholat kabeh sing duwe nyawa. Semua yang punyanya nyawa. Alhamdulillah kalau tak lihat ini mulai dari kecil sampai yang tua semua ini termasuk orang yang senang dengan sholat. Wujudnya ini masjid, Masya Allah. Saya melihat ini kalau ini memang benar-benar marmer ya menghabiskan uang. Tapi kalau ini cat dengan tas kresek yang diginikan pokal gawene tukang ya rada murah. Ketoke ya kaya kresek ketoke. Saya punya santri itu rekor muri. Julukannya boleh ya bikin ini dicet terus kresek gini. Cret gitu. Ini Masya Allah hebat, tidak ada masjid seperti ini hebatnya. Tadi saya dibocori Pak RT yang asalnya dari Kalitidu. Subuh jamaahnya 100 yai. Hebat gak? Hebat. Di sana-sana satu baris gak penuh. Satu baris tidak penuh. Ada panggilan subuh as-sholatu khairum minan naum. Ya dengar. Alarmnya ya dihidupkan. Begitu dilihat dimatiin lagi alarmnya. Ngurune. Ya Allah. Padahal as-sholatu mi'rajulil mu'minin. Salat itu pertemuannya orang yang beriman dengan Allah. Orang yang beriman itu bertemu Allah 2 kali. 1, salat. Yang kedua, membaca Al-Quran 100 ayat. Siapapun orangnya, kalau membaca Al-Quran 100 ayat, kula yaumin, bo hafal, bo gak hafal, bo faham, bo gak faham, pokok bener tajwidnya, asal bener bacaannya, dia bertemu dengan Allah. Sebab Al-Quran adalah kalamullah, itu pembicaraan Allah. Maka tradisinya di samping sholat juga membaca Al-Quran. Tadi saya dengar ketua, ya Pak, Khatmil Quran ya tadi. Ya Allah hebat Masya Allah. Alhamdulillah semua sudah ada. Tinggal PR-nya ibu bapak perbanyak anak. Perbanyak anak. Madrasah diniyah biar ada isinya. Jangan seperti daerah sana-sana. Suka bikin anak tapi nggak suka jadi anak. Sehingga madrasahnya kosong. Oh nggak ada
anak. Kenapa? Karena ibunya tidak mau mana. Nikah, punya anak 2 sudah. Di KB, di Majerno Pak Wakil Bupati. Nah, gede, nek melaku sekok. Kok, kelemon awak, bunder. Kayak ndok. Tahu ndok Mbak? Tigan, kertas G. Nek iso basa Jawa tambah enak Mbak. Aku los ngaji bahasa Jawa itu. Ini bahasa Indonesia akeh sing ra iso. Banyaknya enggak bisa saya bahasa Indonesia itu Pak. Saya itu Pak Wakil Bupati. Saya itu keblowo ya ora ngerti bahasa Indonesia nih. Geblak bleng bahasa Indonesia ini juga enggak tahu. Jadi sulit bahasa Indonesia itu. Nek bahasa Jawa enak. Bahasa Madura juga enak. Cuma aku ra iso. Iso ku ndok remek tok iku. Ndok remak tokak takok tok aku. Ambek sekoni. Sekoni. Nek dhuwit ngerti ku sego mie. Ana sego, ana mie. Mohon maaf, pingin saya itu bahasa Madura tapi ya enggak pinter. Mungkin tambah diguyung kok. Salah kabeh batinan nanti ya. Ini manusia yang beriman bertemu Allah 2 kali. 1 di saat sholat, yang kedua di saat baca Al-Quran. Ya. Ini, Masya Allah. Kita semua itu harus betul-betul, kita sudah memperingati Isra Mi'raj. Ini perjuangan Rasulullah yang luar biasa. Asalnya 50 waktu, dihadang oleh Nabi Musa di tengah jalan. Dari mana Mat? Ketemu Allah. Dapat apa Mat? Perintah sholat. Berapa kalimat? 50 waktu. Balik Mat, kembali. Minta potongan. Takut. Bilang Mat ke Allah. Musa yang perintah. Pancene Nabi Musa itu nabi yang paling keras. Kalau ngamuk, ngerti ngamuk? Mar'ah. Itu tidak batu yang diambil, tapi gunung yang dicekel. Dipegang itu gunung, cek, lempar. Beda dengan Nabi Syuaib, sabar ya, sabar gitu Nabi Syuaib. Maka Nabi Musa disuruh berguru pada Nabi Syuaib. Masya Allah. Ketemu, turun, naik, minta potongan, disuruh Nabi Musa. Ya wes Muhammad, tak kurangi 5. Masih 45 waktu. Dihadang Nabi Musa ditunggu. Bagaimana Mat? Alhamdulillah Nabi Musa dapat potongan. Berapa? 5. Masih 45. Alah umatmu gak mampu Mat. Korek. Allah Akbar, Allah Akbar. Ubah, cek. Allah Akbar, Allah Akbar. Lagi ngelik bojo. Allah Akbar, Allah Akbar. Rasido, lapo-lapo Mat. Balik. Munggah meneh. Terus 5 lagi. Naik turun 9 kali. 9 kali 5. 9 kali 5. Nyang-nyangan be Allah. Tawar menawar minta pertolongan. Sehingga masih 5 waktu. Bertemu Nabi Musa. Walah Mat. Umatmu nanti gak kuat sekalipun hanya 5 waktu Mat. Mintalah sewaktu aja. Bila perlu serekaat. Gak berani Nabi Musa. Wis gak berani. Kalau begitu ingat nanti umatmu banyak yang tarikus. Sholat. Repote jadi pedagang, sholate digawe gampang, apa maneh dagangane laris durung sholat ngakune. Bakulan kopiah. Ada yang di sini ada yang bos kopiah. Ya tak aku kopiah aku kan dhuwur. Ada yang jualan kopiah. Maleman kopi ae laris. Ono dhuwur, oh baru dhuwur. Ayo terus. Jam 2 ini loh, dhuwur dulu. Yuk baru jam 2, terus. Ada nasar, terus temannya datang, sudah dhuwur. Sudah tadi dhuwurnya. Tapi dia belum sholat. Na'udzu billah ya Allah.
Yang petani repote dadi petani. Salate terkadang lali. Apa maneh yen nuju panen bener lho timbang sing muni. Panen salate wis ora kopen tukang kombi terus ana dhuwur azan ra krungu perkara kombi tok. Ndak dengar dengan azan karena suara mesin peman apalagi itu yang macak polisi India itu. Gabah di depan, reng itu. Masya Allah. Budal isuk pulang malam. Ya Allah. Saya pesan jangan diteruskan. Mati pegel ndaan kok. Mati pegel. Untuk itu Kanjeng Nabi berpesan pada kita. Sesuai dengan apa yang disampaikan Allah. Lewat malaikat Jibril. Muhammad isma syi'ta. Fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun wa mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Muhammad, urip sakarepmu, hidup sesukamu. Salat karepmu ora salat, gecek malaikat rasakno dhewe lapo ngejak tanggane. Rasakan sendiri. Urip sakarepmu, males karepmu, sregep karepmu. Ingat, kalian semua pasti mati. Nah, kata Rasulullah, ben gak mati. Ini ada rencana orang yang gak mau mati kira-kira. Mbak-mbak ini, Bu, jenengan cinten ngajeng sendiri, rencananya hidup berapa tahun, Bu? 200 tahun? Enggak, berapa? 300? Berapa? 10 tahun? Ya wis keliwat. Rata-rata orang itu takut mati kok. Itu hal yang pasti, enggak usah ditakuti. Sampeyan takut ya mati, ora takut ya mati. Lah, agar kita tidak mati-mati, maka pesan Rasulullah satu, berjuang. Sholat subuh itu juga berjuang. Lek gak berjuang tenanan, halah-halah, ya molor. Di sini ada Pak Lurah ya, Pak RW ya. Orang-orang sini cepat mana? Kumpulnya jamaah dengan kumpul adanya bantuan dari pemerintah. Kok sepi? Besok jam 9 ada pembagian. Tiap-tiap orang dapat 1 sak beras dan uang 250.000. Urung subuh sudah mandi. Belum subuh sudah masak. Gue udah kari manggon guri dewe. Ya. Hanya beras 1 sak uang 250.000. Wantri ya Pak RW ya. Ini mang Pak RW mang. Malah sing enggak datang, enggak kebagian data, ngamuk Pak RW ini. Pak RW ini gimana? Saya itu enggak punya, kok enggak ikut didata? Oh itu punya, motornya ada 4, mobilnya mengkilat, tekelnya mencetat, itu dapat. Lah saya itu lo enggak punya apa-apa. Kamu itu gimana? Ya Allah. Ayo dibayangkan, jamaah sholat apalagi subuh dan isya. Itu pertanda orang yang akan bahagia dunia akhirat. Ayo, bandar modalnya bahagia itu tidak sedikit, sangatlah banyak sekali. Hanya ditempuh dengan jamaah sholat. Itu sudah saya rasakan. Coba toh ibu-ibu, mbak-mbak, kalau sampean pandang saya itu pakai modal jiwa dan raga. Raga saya ya seperti ini. Ya toh, saya gantengnya yo pol ngisor dhewe. Gedene yo pol cilik dhewe. Wes pokoke gak memper. Kuwi ndak mutu lah. Tapi alhamdulillah saya manut dawuh kiai pokok toto salate nek gak mbok berjuang no
Ora karet uremu. Saya ikuti dawuh Kiai alhamdulillah. Malam ini jauh dari Bapak saya di sini. Kursinya itu luwih hebat saya timbangannya Bapak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati kursinya ngono lah aku ngene ya, Pak. Loh, ono ngene piring Pak. Minumannya juga banyak, Pak. Nah ini minuman jahe, ini mineral, ini larutan, ini kembang. Jaran kayak bang pakani kembang. Alhamdulillah. Derek dawuh guru. Maka tadi ada bapak pejuang-pejuang yang diaturkan Bapak RW, Masya Allah. Hebat-hebat. Kita ayo manut wae. Manut. Adapun yang terjadi pada kita setelah kita berjuang, kita menerima. Sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking. Gak apal ya? Gak apal? Dawuh Gus Dur itu. Diapalo to Mbak ngono kok. Sampeyan ngapalo selendang biru apal kok. Ngapalo iku gak apal, Mbak. Apa? Ada lagu sing aku ra mundur dek iku ya apal. Nggih, iwak peyek sego jagung ya apal. Nah, saire Gus Dur kok ora apal. Kok enggak apal? Kepriben bae sirane. Loh, kleru basa kono iki. Bagaimana ya? Mari itu dawuh, itu syair, itu ilmu. Setelah kita berjuang, lihat yang berjuang sekalipun sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya, seolah-olah beliau masih hidup. Termasuk ini salat, termasuk Islam, ini perjuangan dari Rasulullah. Beliau sudah diambil oleh Allah, tapi seolah-olah masih berada di hadapan kita. Sehingga anak-anak kita tadi bilang, Assalamu alaik Zainal Ambiya. Seperti itu. Masya Allah. Kanjeng Nabi itu selalu mendatangi. Kalau ada majelis taklim, ini nurnya, hidayahnya selalu mendatangi. Maka tadi ada yang isfa'lana. Coba aku gak setuju ini Mbak. Nah ini kok ditampeli ini loh Mbak. Ngerti ditampel. Ini diminta, ini ditolak. Tadi ada gitu ya. Yang di sini. Tariannya itu. Gini aja ya. Gak usah ngini-ngini. Gak usah ngini-ngini ya. Minta aja. Isfa'lana. Lana. Nah tetap begini aja ya nanti. Siapa pelatihnya? Nggak usah dibolak-balik tangannya. Tadi tak lihat itu, aduh kok ada gininya ya. Stop. Dijaluk, di stop. Ditarik. Allah. Berjuang sehingga sampai sekarang Kanjeng Nabi hasil perjuangnya adalah menentramkan dunia lewat ajaran namanya syariat Islam. Masya Allah, Pak Karno berjuang meninggalkan kemerdekaan Indonesia. Pak Harto bangun Indonesia. Gus Dur membangun ekonomi para guru, para pemerintah. Iki wis 45 menit Pak disugoi. Gak rale medun iki. Wis kabeh medun iki. Waalaikumsalam. Suwun nggih. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jaine lembut iki. Ora dipamah. Alhamdulillah. Target saya sampai jam 10. Ini sudah jam 10 kurang 1/4. Gus Dur. Ya. Kita kenal apalagi para guru yang menaikkan gaji guru itu dulunya Gus Dur. Ya. Masya Allah.
Jangankan orang Indonesia, jangankan orang Madura, dunia bingung dengan presiden satu ini. Gitu aja kok repot. Iya toh? Kerepotan kita itu ternyata tidak ada artinya kalau diangan-angan betul. Semua itu terjadi karena qada dan qadar Allah. Lah tugas kita adalah taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Manut, nurut, ikut, taat perintah Allah. Manut, nurut, taat akan dituruti apa yang kita inginkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, biar enggak meninggal, sekalipun orangnya sudah meninggal, tinggalkan anak keturunan yang soleh solehah. Maka pengurus masjid, ya, takmir masjid, generasi terus, jaga-jaga. Kita semua itu sudah tua. Kalau kita diambil oleh Allah sewaktu-waktu, siapa yang meneruskan? Kalau kita tidak menggenerasi, maka ayo digenerasi. Ya. Kitabnya Idhatun Nasiin. Dibangkitkan pemuda-pemudanya. Dibekali. Jangan hanya satu ustadz tadi siapa yang di Madin dengan Bu Doktor siapa tadi. Yang jadi kepala madrasah dinia. Jangan hanya itu. Remajanya. Ngaji remaja. Kitab Idhatun Nasiin. Itu berjuang. Berjuang. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah meninggal, ada anak yang baik, bapaknya pasti katut seperti orang-orang yang di sini itu masih keturunan Syekhona Khalil. Allahumma yarham, alhamdulillah. Ini tempat, ini daerah, wal wawu wilayatan wa wus'atan wa wilayatan. Daerahnya Yai Syekhona Khalil. Beliau sudah disarekno, sudah dimakamkan. Tapi semua orang masih mengingat kayak Mbah Khalil masih hidup. Orang mana saja yang nggak ke sini. Bahkan saya kalau di situ itu tenang. Saya pernah ke situ dulu waktu masih musala kecil warnanya kuning. Dan masih banyak pohon salak. Terus makam itu banyak sekali. Terus saya lagi ke sana, kok nggak ada ya? Kok ganti masjid Gudi ya gitu. Masya Allah. Apalagi orang Madura ya enggak? Pasti menceritakan Mbah Khalil. Padahal banyak yang enggak tahu wajahnya. Yai tasik pirsa. Yai jenengan pirsa wajah Mbah Khalil riyen. Tasik menangi nggih. Lho mboten menangi, tapi hati kita merasa kaya masih menangi. Karena perjuangan beliau meninggalkan ini. Anak-anak yang soleh, keturunan. Insya Allah. Sedoyo, insya Allah semua yang memperjuangkan agama di sini akan selalu didukung oleh Mbah Khalil. Amin Allahumma. Amin. Itu kalau ingin gak mati. Yang kedua, boleh sampean cinta dengan apa saja, ingat pasti pisah. Yang cinta dengan harta benda pasti pisah. Kalau enggak hartanya ya orangnya. Ada kalanya hartanya masih, orangnya meninggal. Ada kalanya orangnya masih hidup, hartanya sudah pergi. Sehingga hidupnya sengsara. Pasti. Kata Rasul, agar tidak pisah, maka harta itu sedekahkan. Sebab hartamu itu terbagi 3. 1 hartamu, 2 hartamu, yang ketiga belum tentu hartamu. Sing siji donyamu, loro donyamu, telu durung mesti donyamu. Yang pertama hartamu adalah yang kau makan, yang kau minum. Itu sudah asli jelas hartamu. Nggak akan hilang. Sudah masuk di jasadmu. Malah itu kalau keluar jadi kotoran. Yang kedua hartamu adalah harta yang kau sedekahkan. Masya Allah. Ini kalau tidak orang-orang itu Masya Allah, dermawan gak mungkin jadi seperti ini. Maka ini nanti tidak bisa. Ketemu jenengan di surga nanti. Amin Allahumma. Yang sedekah. Tapi yang hanya bertanya dan cerita, yo beda lagi. Kuwi entek piro yo.
Masjid seperti itu habis berapa ya? Hanya tanya, gak sedekah-sedekah. Ngajar di situ ya enggak, sedekah ya enggak. Hanya tanya, ya beda kok. Atau hanya cerita dia, itu habis 3,5 M. Cerita dia, tapi dia enggak sedekah belas. Masya Allah, modus ini. Modus. Cobahan kuwedi, dadak syahadat salah. Asyhadu alla ilaha illallah. Iku lawuh apa? Lawuh kalau orang Jawa bilang itu makan. Makan terus yang di piring itu namanya di sini apa? Ikan, lauk itu lawuh. Lawuh itu lauk. Ono pindang. Timbal tempe itu lawuh. Sate. Tadi apa, Pak? Ya satu ya di situ ya. Bebek sinje. Tadi tidak ada di situ, tak lihat-lihat. Saya tidak nyari, biasanya aku dikei kunen sama Madura biasanya. Kemarin di Kelampis ya dikasih ya. Sambelnya enak biasanya. Enggak usah diberikan, enggak usah. Aku kan cuma cerita. Di Bangkalan kan yang terkenal bebek sinje. Kenapa yang keluar kok Imam Bukhari? Alhamdulillah. Tapi sing urun ya tetep pedhok sesuk. Iki sing urun sego Bukhari, sedekah sego Bukhari, sate wedhus. Ini ya Masya Allah. Ketemu nanti di sana. Apalagi yang dikasih rampatan adalah para ulama, para kiai. Masya Allah. Ngingoni kiai, ngerti ngingoni? Ngerti boten? Memberikan nafkah, makanan pada kiai. Itu mendapatkan pahalanya kiai sehari semalam. Makanya sampai nek ngrawuhno kiai aja dinggurno. Jangan dibiarkan. Ya punyanya apa gitu loh ya. Loh, jangan saya. Saya itu makannya sedikit, butuhannya sing akeh. Enggak. Ini hanya sekedar guyon biar gak ngantuk. Tapi betul itu keterangan. Keterangan itu betul. Siapapun yang membantu perjuangan kiai mendapatkan pahala seperti pahalanya kiai. Asalkan mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Lah iku syarate. Tapi nek sedekah mbok critakno. Saya itu sekian, tanpa ada saya tidak mungkin jadi pret. Hilang ganjaranmu lek. Iku jenenge riya itu ibadah kepada selain Allah. Lah berbakti kepada selain Allah itu nek didhuwurno ke arah Maka jangan kau mulai kemusyrikan dengan riya ya. Jangan. Sedekah yang banyak, nggak usah bicara. Ada kotak langsung isi 500 juta. Besok lagi 500 juta. Wes gitu aja lah. Diomeng wong kowe kok medhit ya wes meneng ae dempet ae. Dene ngomong cekel cangkeme. Dan ya, apa yang kau cintai pasti bisa. Jangankan harta, istri yang kau cintai pun bisa. Ada kira-kira orang Madura sini, orang Bangkalan, orang Melajak yang nggak bisa dengan suami atau istrinya? Ada nggak kira-kira? Semua pasti bisa. Kalau nggak yang perempuan, ya yang laki-laki dipanggil oleh Allah bisa. Padahal cintanya, ayah saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Dosa nggak bilang seperti itu? Bapak-bapak bilang seperti itu dosa enggak? Saya, ayah, ibu, kenapa kau mati bu? Saya enggak bisa hidup tanpa kamu. Dosa enggak? Dosa. Dasar hukumnya? Bilang dosa harus ngerti dasar hukumnya dong. Kan daerah wali. Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Bukan istri, bukan suami. Malah kalau ditinggal bisa cari ganti dong. Oke, langsung menang itu. Wes blenger mbek bojone paling ku. Endi wong emang kae? Jujur. Sampeyan biasa dimarahi istrinya ya? Mboten. Kalau gitu tambah aja lah.
biar tambah rame kupingnya berpekan. Gemuruh. Kata Rasul, biar gak pisah dengan orang yang kau cintai. Satu, ampuni jikalau sedang salah. Yang kedua, sayangi. Di sepuro, disayang. Kok suami salah? Emang suami saya manusia. Bapak-bapak, kok istrinya salah? Sampai juga bilang, emang istri saya manusia. Jadi ada benarnya kalau melakukan salah. Dasarnya al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Jadi kalau ingin punya istri enggak salah, kalau ingin punya suami enggak salah, jangan suami istri ya tisu-tisu atau apa gitu enggak pernah salah. Kalau manusia, langoten ya iki, pasti ada salahnya toh ya. Maka setelah salat kita disuruh istighfar. Kesalahan suami, istri mengampuni. Kesalahan istri, suami mengampuni. Yang kedua disayang dengan cara dibahagiakan. Nikah itu tidak wajib, tapi kalau sudah nikah wajib membahagiakan. Cocok nggih? Cocok mboten? Nikah itu tidak wajib, malah ada haramnya. Tapi kalau sudah terlanjur nikah wajib membahagiakan. Maka kalau dipelajari yang cepat jelek itu bukan perempuan. Tapi laki lihat jadi pengantin kan gagah tampan, cantik molek. Setelah 5 tahun ke depan yang laki-laki kurus. Ngerti kurus? Tinggal gemuk telinganya jepopong. Nah nek dibikin melaku ada angin opok. Keterang. Melur. Itu berusaha si laki-lakiku bekerja sekuat mungkin agar istrinya bisa bahagia. Ibu-ibu di sini pakai bedak apa? Tulalip. Latulip kok tulalip. Iya. Mbak yang kuning. Nah, katanya kok merwecet. Kudunge jilbab kuning. Bedaknya apa, Mbak? Ya jenengan, pipa nomor 6 gak ono. Yang ada nomor 4 sampai nomor 5. Pip 1.500 regane. 1.500. Emang beda pesek kok 1.500. Gak ada duit. Jangan mau kalau pipa malah kayak dijotos orang merah-merah. Latulip aja ya murah. 275. Kalau Wardah 183. Aku bukan tokonya tapi biasa nukokno bojo saya. Wah, bojo istri saya itu wedok perempuan cantik. Makanya wedake ya larang. Eman-eman wong ayu kok diwedaki nomor 5 bengep kok. Keluar kayak karnaval kodan. FIFA nomor 5 ya. Ibu ya FIFA nomor 5 aja Bu. Iku lho yang pakai baju hitam. Oh. Kok sing abang tok. Ya, jangan ya. Kok bapak Latulip ya? Ayah ya. Kalau panggil itu ayah ya. Walah. Wong aja diceluk ayah ya tering-tering jalan. Ya, kalau ke sawah jangan malam-malam ya. Sentek-sentek jalannya. Ya, kalau diampuni di sepuro. Nomor loro disenengno. Masya Allah disayang. Enggak bisa besok di surga wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki ketemu kumpul di surga. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, lakukan sesukamu, kau akan balas sesuai dengan apa yang kau lakukan. Famay ya'mal mithqala wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, itu semua sudah tahu. Maka hati-hati. Sekecil apapun yang kalian lakukan, yang kita lakukan, sepanjang itu baik, kita akan ketemu dengan kenikmatan. Kita senyum. Kan enggak modal tuh itu. Suami ketemu istrinya, assalamualaikum, senyum.
Bisa ya enggak ya? Bapak-bapak kalau pulang assalamualaikum dengan senyum enggak Bu? Enggak. Astagfirullah. Nanti kalau enggak senyum gitu ya. Astagfirullah. Senyum itu enggak modal. Tapi itu pahala, tabasamu kata Rasulullah. Senyumlah kepada istri-istrimu, kepada keluargamu, kepada anak keturunanmu, kepada temanmu. Senyum. Ibu ketemu suami senyum enggak? Enggak ngomeng. Ibu saya pulang tapi mohon maaf ya enggak bawa uang. Lah di sana ngapain aja lo? Senyum ya, nggak beli, nggak apa, mulutnya aja pakai itu. Untuk marah ya mulut itu, untuk bicara ya mulut itu, untuk senyum ya mulut itu, untuk istighfar ya mulut itu. Yang saya harapkan nggak usah marah. Yang memudahkan kita masuk surga kata Rasulullah adalah la taudub, jangan marah. Kalau marah-marah itu temannya setan. Kita boleh marah kalau agama kita, negara kita, bangsa kita yang dijajah oleh agama lain, dijajah oleh negara lain. Tapi kalau hanya dengan keluarga, mari kita bentuk uhuwah, silatur rohim kita sambung, sehingga wujudlah suatu yang namanya kasih sayang. Siapapun, sekecil apapun melakukan kesalahan pasti akan dipertemukan oleh Allah. Tapi kok gak disiksa ya? Karena sampean itu habis sholat muni astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Habis sholat zikir ya. Biar salah-salah itu diampuni oleh Allah. Sekalipun di kitab sampean itu ada tulisannya, tapi tidak disiksa, berarti itu diampuni oleh Allah. Kenapa Pak kok gak dihapus? Kenang-kenangan. Nanti dibaca di surga. Lagi ya dosa ya. Tapi kok gak digosok oleh Allah ya? Itulah hebatnya Allah. Allah punya sifat ghafurur rahim, pengampun dan kasih sayang. Mari ini ya, mari kita saling mengampuni dan kita saling sayang. Itu bukti kalau sholat kita sudah baik. Sholat itu oleh-oleh dari Isra Mi'raj kita lakukan. Fungsinya sholat adalah tanha anil fahsya wal mungkar. Jadi kalau sampai sudah sholat, mari kita cegah betul. Jangan sampai kita melakukan hal yang dosa, hal yang mungkar. Bukti dari sholat yang baik adalah kehidupannya adalah baik. Inti dari ngaji ini, mari sholat kita lakukan. Dan setelah sholat, mari kita melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan dalam sholat. Sholat berdiri, siap melakukan perintahnya Allah. Sholat ruku, kita saling menghormat. Sholat tunduk, sujud, kita minta ampun karena kita sering melakukan dosa. Kita duduk di antara dua sujud, ini namanya simbol permintaan karena kita punya cita-cita. Robi firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wah ini ini wa'fu ani. Ini minta kita kepada Allah. Salat ada tahiyat, sucikan Allah. Tauhid kita jangan sampai berubah. Jangan menyembah pohon, jangan menyembah akik, jangan menyembah keris. Hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan semuanya ini hanya dari Allah. Adapun Pak sampean kok gak akik, tek rondok ganteng ngono lho. Tapi tanggo mbek gak ya padha wae wong wajahku ngene diakiki ya sing rubah mok dirijinono pentole ngono to. Yang berubahnya jarinya, wajahnya ya tetap.
Gitu ya. Itu ya, salat, tahiyat, sucikan Allah betul. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulil. Ini proses Isra Mi'raj aslinya di situ. Di situ. Di pesan malaikat Jibril, iki katakan saiki menawa diundang wae. Barangkali diundang lagi nanti. Tapi nek iso ya aja ta ado ngene. Budale setengah roro. Setengah dua tadi saya budal. Maka sampai di sini sampai elek wajah saya. Itu bukan berarti kejauhan, tapi ya wis citakan kok kono. Pak Yai Fauzi dikon nanti ya utang ganteng ngomong citakan ganteng. Nah, aku dikon nganti wis ngene wae. Apa maneh senengane kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Pun jam 10:07 niki sesuai nggih. Cilik piye monggo sing terakhir salat niku enten salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini wujud hidup sosial. Nek sampean kate salat geleki kancane jak jamaah. Apik kula sak pira muan. Lah salahku kok akeh tenan. Kebaikan saya kok sedikit. Ini kesalahan saya kok banyak sekali. Maka setelah itu astagfirullah. Setelah itu la ilaha illallah. Terus Allahumma antas salam. Terus Allah. Itulah wiridan ya. Zikir. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Banyak salah, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi Mau'idatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Hadratul Mukarramah Hadratul Syekh Kiai Haji Samsul Anam, pengasuh Pondok Pesantren Sukolimo Babat Lamongan telah kita ikuti dan telah kita simak bersama. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan seleripun simbol Hadratul Mukarramah Hadratul Syekh Kiai Haji Samsul Anam kami sampaikan terima kasih. Acara yang terakhir akan ditutup dengan pembacaan doa sikadi dalam hal Kak Dintoh abdi dengar kesukaan IPP dan sareng seleripun simbolnya Hadratul Mukarramah Hadratul Syekh Kiai Haji Ahmad Fauzi Sya'dullah SS, dan kepada beliau abdi dan ngatorakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngiring adu wareng sareng, semoga di malam ini acara Isra Mi'raj Kak Dintoh dadi acara sebarokah. Kula sareng panjenengan sedajah bisa bawa oleh-oleh dari mauidhahnya Kiai tadi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما
اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا كما قلت في كتابك الكريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da selerepon simulja hadratal mukarramah hadratul syekh Kiai Haji Ahmad Fauzi Sya'bullah SS. Kami sampaikan terima kasih, semoga dengan pembacaan doa tadi kita semua mendapatkan aliran barokah dari acara pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Tabligh Akbar dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Mukhlisin Keong Emas, Perumahan Bangkalan Indah RW 04 Kelurahan Melaja Bangkalan, yang diawali dengan pembukaan pembacaan umul kitab surat Al-Fatihah yang kemudian ditutup dengan pembacaan doa telah selesai. Telah kita ikuti bersama mewakili seluruh panitia. Berikut juga Khotimul Masjid Al-Mukhlisin Keong Emas dan juga Ketua RW 04 Perumahan Bangkalan Indah mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Kak Dintoh dari penyambutan otabator ator sejauh dari kesempurnaan seteja panitia Khotimul Masjid dan juga RW 04 Kak Dintoh Yoon seporah saya tada batu sepon. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cek. Assalamualaikum. Cek. Cek cek. Cek. Cek cek. Cek cek. Cek 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 cek
Cek, cek. 1, 2. Cek, cek. Cek, cek.